Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari, NIM saya 10521027. Nah, di vlog kali ini saya akan membahas materi tentang inflasi. Berikut pembahasan tentang inflasi. Selamat menyimak. Inflasi ditandai dengan kenaikan harga barang-barang adalah peristiwa moneter yang biasa dijumpai di hampir semua negara. Nah, inflasi ini dapat menimbulkan keresahan masyarakat jika hal itu terjadi secara terus-menerus atau berkepanjangan. Inflasi ini juga merupakan kenaikan tingkat harga umum. Inflasi ini seperti sebuah penyakit, sehingga hal ini harus dikendalikan. Kenaikan harga akan menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan mereka yang berpenghasilan tetap. Jumlah uang yang sama diperoleh jumlah barang yang lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang komoditas yang menyeluruh dari nilai unit perhitungan moneter. Nah, ada salah satu cara untuk mengendalikan inflasi ini adalah menggunakan kebijakan moneter. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi yaitu antara lain meningkatnya kegiatan ekonomi sehingga ada peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian. Kemudian yang kedua, melemahnya nilai tukar rupiah sehingga harga cenderung naik dan sulit untuk turun apabila nilai tukar rupiah menguat. Yang ketiga, kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan seperti kenaikan harga BBM, listrik, menaikkan upah minimum dan gaji pegawai. Yang keempat yaitu tingginya ekspektasi inflasi masyarakat. Adanya kecenderungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap konsumsi sehingga memicu kenaikan harga. Nah, pandangan sekuler yang menyebabkan bahwa inflasi erat ini kaitannya dengan tingkat bunga. Hal ini disebabkan adanya biaya untuk mempengaruhi uang yang beredar. Padahal sebenarnya inflasi hanya membutuhkan sedikit biaya untuk dikendalikan. Selanjutnya, instrumen moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar atau daya beli uang, caranya adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan moral seizure. Nah, selanjutnya yaitu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi yang sangat penting berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Apabila jumlah uang yang beredar di suatu negara kurang dari yang dibutuhkan, dengan yang bersangkutan cenderung mengalami kelesuan ekonomi atau pelemahan ekonomi. Nah, selanjutnya itu tujuan kebijakan moneter yaitu untuk mencapai stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan keseimbangan neraca pembayaran internasional, kesempatan kerja, kestabilan harga, stabilitas ekonomi. Tujuan akhir dari sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai tujuan tersebut sehingga dari suatu negara dengan negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu. Inflasi di bidang ekonomi syariah ini melalui instrumen-instrumen tersebut akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar. Nah, inflasi dalam ekonomi syariah. Yang pertama yaitu natural inflation. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya atau dalam hal mencegah. Ibnu Al-Makrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Kemudian yang kedua, human error inflation, yaitu selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud pada natural inflation, maka inflasi-inflasi yang disebabkan oleh hal-hal lainnya dapat digolongkan sebagai human error inflation atau fase inflation. Human error inflation ini dikatakan sebagai inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Inflasi ditandai dengan kenaikan harga barang-barang adalah peristiwa moneter yang biasa dijumpai di hampir semua negara. Inflasi dapat menimbulkan keresahan masyarakat jika hal itu terjadi secara terus-menerus. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum. Inflasi sebagai seperti sebuah penyakit, sehingga hal ini harus dikendalikan.
Ekonomi Islam sebagai sistem perekonomian mempunyai cara dan strategi tersendiri dalam menekan inflasi yang jauh berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam menyetujui kebijakan moneter dan fiskal sebagai bagian dan upaya menekan inflasi. Demikian kesimpulannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada materi hari ini, yaitu tentang inflasi. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.